Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan modul ajar yang akan saya tampilkan pada slide berikut ini. Oke, ini adalah modul ajar yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran PAUD. Nah, di bagian pertama ini ada bagian cover ya. Bagian cover ini berisi tentang tema, nama lembaga, dan tahun ajaran. Kita lihat pada bagian atas. Pertama, saya menuliskan modul ajar sebagai judul dan nama lembaga saya beri nama Tika Dharma Wanita 2 Sutarjo, Kecamatan Kelas, Kabupaten Kediri, dengan tema binatang darat. Untuk tahun ajaran saya buat tahun ajaran 2022-2023. Oke, memasuki lembar kedua ya setelah cover tadi. Pada bagian paling atas kita bisa melihat dengan judul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Kurikulum Merdeka TK Dharma Wanita 2 Sutarjo tahun ajaran 2022-2023. Oke, kita agak menurun menuju bagian agak bawahnya lagi, berisi tentang pertama ada A, identitas program yang berisi tentang semester, bulan atau minggu, kelompok usia, topik maupun subtopik. Ini untuk semester saya menyesuaikan. Di sini saya menggunakan semester genap pada bulan Juni. Kemudian pada kelompok A ya, usia 4-5 tahun dengan topik binatang darat, subtopiknya kucing. Selanjutnya menuju ke bagian agak bawah, yaitu ada tujuan pembelajaran. Ada berisi 13 poin ya, seperti percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, anak dapat mempraktekkan kegiatan ibadah sesuai agama, dan seterusnya sampai ke angka 13. Selanjutnya agak ke bawah lagi ada C, deskripsi. Nah, pada bagian deskripsi ini merangkum dari keseluruhan kegiatan yang akan dilakukan ketika pembelajaran nanti. Yang bisa langsung kita lihat ya pada poin ketiga itu kegiatan dilakukan meliputi menghafal ayat suci, menyimak cerita, pengenalan dasar matematika, melakukan observasi tentang binatang darat. Kemudian ada juga menyusun huruf dan membuat sebuah karya. Oke, selanjutnya kita memasuki lembar ketiga ya. Ada D, alat dan bahan, ini sesuai dengan pembelajaran yang akan dibuat. Kemudian yang E, ada peta konsep, karena saya membahas tentang binatang darat, yaitu kucing. Nanti pada kegiatannya akan membahas tentang ciri tubuh kucing, makanan, suara, seperti itu. Dan yang F, ada kegiatan harian. Nah, pada kegiatan harian ini pastinya sudah dikelompokkan ya. Ada waktu dan kegiatannya yang sudah dikelompokkan. Nah, ini yang pertama ada kegiatan prapembukaan. Ini juga diberi waktu juga ya agar sesuai dengan jadwalnya. Seperti pada jam 7:30 sampai 7:45 itu ada kegiatan prapembukaan seperti melakukan senam pagi, hafalan surat pendek, dan asmaul husna. Nah, kemudian ada kegiatan pembukaan yang kedua selanjutnya seperti doa, membuat kesepakatan kelas, melakukan tanya jawab, dan lain sebagainya. Kemudian jam 8.15 sampai 9.15 ini ada kegiatan main. Untuk kegiatan main ini biasanya saya buat minimal 3 yang bisa saya buat. Yang pertama di sini contohnya ada menghitung jumlah gambar kucing pada gambar animasi di video. Selanjutnya kita langsung menuju ke slide selanjutnya ya. Tadi ada pertama kegiatan main. Yang pertama itu menghitung jumlah gambar kucing, kedua membuat topeng bergambar, ketiga itu membuat kata kucing betina dengan berbagai alat tulis. Itu contoh kegiatan mainnya. Jadi saya buat minimal 3 biasanya. Dan kegiatan selanjutnya ada istirahat dan penutup. Nah, penutup ini biasanya ketika anak-anak persiapan pulang, maksimal sampai 10.15 anak sudah pulang. Nah, selanjutnya ada refleksi. Tabel refleksi ini bisa dibuat guru ya setelah melakukan pembelajaran. Bagaimana hasil pembelajaran tadi, bisa berjalan maksimal atau tidak, itu bisa kita tulis di refleksi. Dan yang terakhir, ini ada keterangan tentang asesmen. Dan yang paling bawah ada tanda tangan dari kepala. Dan ada tanda tangan dari guru kelas juga, jadi itu wajib dicantumkan. Nah, selanjutnya pada asesmen ini disesuaikan dengan lembaganya. Iya, seperti contohnya ada catatan anekdot, hasil karya, checklist, maupun foto berseri. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa instrumen penilaian biasanya pada lembar-lembar akhir. Nah, di sini saya memberikan contoh instrumen penilaian yaitu menggunakan metode checklist. Ini di sini saya membuat penilaian checklist untuk contoh 1 anak. Sebenarnya lebih efektif lagi bila dibuat 3 atau 4 anak untuk dinilai agar lebih simple dan lebih praktis. Untuk penilaian checklist pada kurikulum merdeka itu yang paling jelas yaitu pada penilaiannya. Biasanya menggunakan PSB, BSH, MB seperti itu. Nah, namun bila di kurikulum merdeka itu biasanya menggunakan muncul atau tidak muncul. Lebih simpel lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.